Berikut adalah sebuah kasus yang dirujuk ke rumah sakit kabupaten pasca tindakan operasi kista yang dilakukan pada seorang anak usia masih remaja sekitar 16-17 tahun dengan riwayat haid yang dicurigai tidak teratur atau tidak bisa kita anggap sebagai haid yang normal. Di sini kita dari pemeriksaan USG abdomen kita melihat ada struktur-struktur kistik yang belum kita definisikan ini sebagai struktur apa. Dari pemeriksaan transabdomen terlihat ada 3 buah struktur kistik, sementara terlihat ada ovarium normal dari USG abdomen ini. Sementara kita tidak mungkin melakukan USG transvaginal karena pasien belum menikah. Pasien ini dioperasi kira-kira seminggu sebelum pasien dirujuk atas indikasi kista coklat atau endometriosis. Namun pada saat operasi dilakukan, kemungkinan sejauh tidak menemukan adanya kista yang dicurigai ini, karena dari perbandingan hasil USG yang ditemukan dengan USG yang diperiksa saat ini, kondisinya masih sama, artinya tidak terjadi perubahan apapun pasca operasi. Dari hasil jaringan patologi histologi yang ditemukan, jaringan yang diambil adalah jaringan tuba dengan kesan hidrosalping tanpa suatu kelainan berarti. Karena dari USG abdomen kita tidak bisa melihat dengan jelas, saya memutuskan untuk melakukan posisi USG transrektal. Jadi dengan bantuan USG transrektal saya harapkan dapat mencari sebenarnya struktur apa yang terjadi. Sementara dari tampilan luar, vulva terlihat normal dengan selaput darah yang normal, tidak ada kelainan. Nah, dari posisi ini kita melihat bahwa ini adalah USG transrektal masuk ke dalam dubur, rektum. Ini adalah struktur kandung kemih, jadi struktur yang kita hadapi ini adalah struktur kandung kencing. Nah, pada pemeriksaan transrektal di sini saya melihat ada struktur yang berisi cairan, dan jelas cairan itu adalah darah haid yang entah sudah berapa lama tidak bisa keluar. Jadi ini adalah struktur vagina di mana cairan darah haid ini tidak bisa keluar. Sementara struktur berikutnya ini adalah struktur uterus. Di sini uterus. Dan perbatasan ini adalah struktur yang seharusnya menjadi struktur isthmus dari serviks. Di sini kita tidak melihat ada struktur yang tampak sebagai porsio. Jadi kecurigaan dari kasus ini adalah hematometra dan hematokolpos dengan agenesis pada porsio cervix,
maksudnya serviksnya tidak terbentuk. Kasus yang cukup sulit dalam menegakkan diagnosa, selain pasien belum menikah, keluhannya juga tidak jelas, hanya rasa nyeri yang terus-menerus. Data yang didapat dari laporan operasi seminggu sebelumnya juga sangat minim. Tidak dijelaskan apa yang ditemukan oleh sejawat saat melakukan open laparotomi, termasuk hasil PA jaringan yang ditemukan adalah tuba falopi tanpa ada suatu kelainan berarti, dan pasien kemudian dirujuk dalam kondisi yang sama, belum ada perubahan apapun. Pasien kemudian kita konsulkan pada sejawat konsultan uroginekologi, di mana perlu dipikirkan bagaimana cara untuk membuka jalur vagina yang berakhir dengan kebuntuan dari agenesis serviks. Jadi sama sekali tidak terbentuk vagina serviksnya, dan vagina ini berakhir dengan ujung yang buntu. Dicoba untuk didiskusikan, tindakan jelas harus mengupayakan untuk mengevakuasi darah yang tersimpan sekian lama ini. Namun karena porsio tidak terbentuk dalam waktu yang cepat, secara logika ini akan tertutup kembali. Sehingga apakah tindakan evakuasi sesaat akan menyelesaikan masalah, kemungkinan itu bukan menjadi suatu kondisi final. Namun informed consent yang perlu diberikan apabila tindakan yang dilakukan untuk melakukan histerektomi total perlu dipikirkan untuk menjadi solusi tata laksana definitif dari kasus seperti ini. Jadi ini adalah kasus di mana terjadi hematokolpos dan hematometra dengan agenesis serviks. Kasus rujukan yang dikirim pasca tindakan open laparotomi dengan dugaan kista endometriosis, namun pada saat dibuka tidak ditemukan kista yang dimaksud, sehingga pasien dikirim dan dirujuk ke rumah sakit kabupaten, dan kami lakukan pemeriksaan. Ternyata ini suatu kasus agenesis serviks di mana porsio tidak terbentuk. Ini adalah bagian fundus, dan ini adalah hematokolpos dan hematometra. Informed consent kita berikan sejelasnya pada pada bapaknya si anak dan ibunya, terutama agar pasien mengerti bahwa ini suatu kasus yang cukup sulit dan seyogyanya menjadi telaah bagi kita agar tidak sekedar melihat struktur kistik ini sebagai kista ovarium lalu memutuskan untuk tindakan operasi dilakukan sesegera dan berakhir dengan kondisi yang tidak terduga.